Selamat malam semuanya. Ya, ini Ftok edisi 27 Maret 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. Ftok edisi terakhir, edisi 26. 25 ya. 25 Maret ya. Ada beberapa. Kemarin kita tidak Ftok karena memang yang masuk idenya tidak mencukupi untuk kita bahas. Jadi ya kita skip dulu, menunggu ide-ide terkumpul terlebih dahulu gitu ya. Jadi apabila Anda ingin ada pembahasan di F-Talk selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas di F-Talk selanjutnya. Kita mulai dari ISG. Hari ini ISG turun 0,4%. Sorry, ini H4. Turun 0,5 ya. Ya, ini penurunannya bisa dikatakan masih di atas support di stock call yang kami sampaikan di 7.300, dan artinya ini adalah pengujian apabila ditembus ISG berpotensi turun lebih jauh ya, misalkan ke 7.230, kemudian bisa ke 7.100 atau ke EMA 60 ya. EMA 60 di weekly di sini berada di 7.036. Oke, seperti itu. Jadi sementara ini masih seperti yang kami sampaikan di stock call terakhir. Kita mulai dari saham yang pertama. Pak, mohon view jangka panjang Goto, kenapa rugi semakin besar dan aset merosot? Dan akankah ke 50 seperti prediksi Pak Yev tahun lalu? Kebetulan saya ingin invest tapi masih lihat-lihat sampai hari ini. Kami masih sama apa yang kami sampaikan di F-Talk terakhir. Ya, ini masih akan ke 50. Dan kenapa ini ruginya semakin besar ya, kemarin memang akibat dari akuisisi Tokopedia yang ternyata nilainya itu jauh merosot dari awal ketika mereka mengakuisisi Tokopedia ya, dan itu termasuk penurunan nilai aset ya, yang mana kalau kita lihat Goto ini sebenarnya bisa dikatakan masih dalam tren yang positif ya, rugi tetapi tren positif ini. Jadi kalau kita lihat bottom line-nya itu membesar karena akibat dari non operasional ya, bukan kerugian operasional. Kerugian operasional masih ada, tetapi 90T itu bukan 100% dari operasional. Operasionalnya berapa? Masih rugi 10T. Dan ini membaik dibandingkan 2022, tetapi masih rugi. Ya, artinya apa ya? Masih bisa dikatakan masih tidak memenuhi syarat investasi ya di kami ya. Itu saja. Meskipun ini dalam tren yang naik. Tren naik itu ada perbaikan dari sisi revenue, tentu saja Anda lihat revenue-nya naik ya dari tahun ke tahun. Kemudian dari sisi operasional kerugiannya itu membaik dibandingkan 2022 dan 2021. Saat itu ya di atas 20T gitu ya. Sekarang ini operasionalnya minus 10T. Yang artinya ini adalah perbaikan kinerja yang masih berlanjut. Ya, terkait bottom line yang sampai dengan minus 90T ini akibat dari ya penurunan dari nilai aset tadi. Yang namanya yaitu adalah penurunan yang tidak bersifat organik atau tidak berasal dari operasionalnya. Bukan kerugian bisnis. Ya. Nah, ini tentu saja tidak berkelanjutan ya. Mungkin besok akan ada kerugian-kerugian yang karena ini perusahaan digital ya, memang asetnya itu ya sifatnya digital dan itu akan cenderung relatif ya, bisa dikatakan penilaiannya itu akan lebih sulit karena dia tidak nyata gitu ya, digital gitu. Dan ini ya menjadi tantangan sebagai investor, kita harus benar-benar tahu gitu. Jangan sampai kita beli kita nggak tahu ya. Nah, maka dari itu
ya meskipun ada perbaikan seperti ini, saya rasa GoTo masih jauh dari kelayakan investasi. Dan apakah GoTo akan ke 50? Ya masih sama dengan apa yang kami sampaikan saat dia sebelum IPO, setelah IPO, dan terakhir di pembahasan Yeftok. Cepat atau lambat ya proses ke 50. Terkait ada kenaikan sifatnya minor, ya itu bisa saja terjadi, dan itu ya bisa dimanfaatkan untuk trading ya. Begitu. Untuk invest masih banyak opsi-opsi yang lain yang lebih menarik, yang lebih risikonya lebih bisa diterima ya. Oke, seperti itu. Pak Ayat tolong analisa Inco untuk jangka pendek. Oke, kita lihat Inco jangka pendek. Kita lihat dari pergerakan terakhir Inco sudah mencapai EMA 60 dan turun kembali di bawah EMA 60 ya. Dan di sini bisa dikatakan ini merupakan fase konsolidasi koreksi di dalam tren turun ya. Nah, ini adalah area resisten yang dibentuk, dan saat ini bisa dikatakan Inco ini masih di dalam tren turun ya. Untuk jangka pendek kemungkinan pergerakannya masih akan di rentang ini ya, masih akan di rentang 4.300 sampai dengan 3.700. Ini adalah rentang support yang kalau ditembus berarti tren turunnya ini dapat berlanjut. Oke. Malam Pak Yev, izin konsul terkait Gia, ini apakah akan turun ke 50? Kok sekarang tidak ada bid over namun harganya turun drastis beberapa hari ini? Oke, ini aturan pemantauan khusus saham masuk ke pemantauan khusus. Ini kan kita sudah pernah jelaskan terkait notasi saham ya, ada X ya, salah satunya ini adalah yang dimiliki oleh Gia. Makanya ya saat ini ada aturan transaksi pemantauan khusus, itu dia tidak bisa ditransaksikan seperti halnya yang tidak memiliki notasi X ya. Dan ya ini menyebabkan orang ya cenderung akan keluar dari saham ini karena ya dia tidak bisa bertransaksi seperti normalnya saham-saham yang lain gitu ya. Makanya saham-saham yang masuk ke efek pemantauan khusus ini menjadi saham-saham yang dibuang ya, karena ya selama mereka masih di situ berarti transaksinya tidak akan seperti saham-saham di reguler gitu ya. Dan ya banyak saham ya seperti PPRO ini turun ke bawah 50 ya. Nah, tidak tertutup kemungkinan ini bisa turun ke bawah sana. Jadi harus hati-hati ya. Apalagi dia secara teknikal juga memang masih dalam tren turun gitu ya. Ya seperti itu. Jadi kenapa kok tidak ada bid over, karena memang transaksinya sudah tidak seperti saham yang tidak bernotasi ya, seperti itu. Jadi Anda harus tahu, Anda bisa googling, bisa lihat di website IDX untuk mempelajari apa itu notasi khusus X. Yaitu ada beberapa poin-poin yang Anda bisa ketahui kenapa kok Gia ini tidak lagi ada bid over yang transparan seperti biasanya. Oke. Tolong saran untuk investasi DUTI. Apakah layak invest? Tampaknya top and bottom line year on year meningkat terus. Kapan saat yang tepat untuk mulai masuk dan baiknya akumulasi di harga berapa? Oke, kita lihat DUTI. Tidak terlalu liquid ya. Ya, kita coba lihat fundamentalnya dulu. Secara pertumbuhan, betul apa yang dikatakan, hanya di tahun 2020 ya kita kecualikan tahun itu. Tahun-tahun normal pertumbuhannya ini cukup bagus dan cukup konsisten dari atas sampai dengan bawah seperti yang disampaikan tadi. Ya, namun ini 2023 kuartal 4 ini mengalami penurunan di kuartal 4 aja ya. Tapi secara tahunan DUTI masih naik ya. Di sini kita lihat dari revenue tumbuh 27%, kemudian bottom line-nya tumbuh sampai dengan 42%, artinya ada peningkatan profitabilitas. Nah ini ya.
Jadi secara profitabilitas ini cukup signifikan ya, 27% untuk bottom line, 31% operasionalnya. Ini berarti yang memenuhi syarat secara pertumbuhan dan secara profitabilitas. Kemudian secara teknikal seperti apa? Mengingat saham ini memang tidak terlalu liquid seperti yang Anda lihat di sini. Ya mungkin kalau kita mungkin beli 100-200 lot mungkin bisa ya secara pribadi, secara mungkin saya nggak buka bid overnya berapa ya, tapi yang jelas ini tidak terlalu liquid saja. Itu menjadi pertimbangan kalau kita invest terlalu besar di saham ini. Secara transaksi dia akan cenderung sepi, dan juga kalau kita lihat dari pergerakannya relatif konsolidasi, sehingga konsolidasi yang berjalan ini sudah berjalan hampir 2 tahun ya, sejak 2022 ya. Ini stuck di bawah 5.000 dengan support di sekitar 4.000, jadi rentang 5.000 4.000 ini konsolidasinya. Artinya kalau kita mau beli di saat ini pun mungkin bisa di harga saat ini di area konsolidasi ini. Namun ya ekspektasi kita harus tetap terjaga, jangan sampai kita berharap kita beli besok naik gitu ya, karena saham ini konsolidasi posisinya ini dan juga tidak terlalu liquid ya. Mungkin akan nantinya akan ada stock split ataupun yang bisa membuat dia lebih liquid ya, gitu akan menjadi lebih menarik ya. Tapi sekarang ini kalau buat saya fundamental bagus, tetapi secara transaksi akan lebih sulit ya, karena tidak terlalu liquid seperti itu. Jadi ya monggo-monggo aja, tapi Anda harus tahu ini tidak bisa terlalu besar. Kalau misalkan kita mau beli let's say mungkin 10.000 lot atau di atas itu ya, mungkin akan sulit untuk saham ini ya. Harga sekarang 4.000-an, 4.000 ini mungkin kalau stock split 1:10 gitu mungkin akan lebih menarik ya. Tapi sekarang ini ya belum, ya kita lihat aja. Oke. Selamat malam Pak Yev, apakah ADMR layak buat invest? Mohon bahas trading plan jangka pendek menengahnya. Trading plan, oke, invest ya. Saya anggap itu investing plan gitu aja. Apakah ini layak invest? Saya sudah pernah bahas sebelumnya. Kalau Anda buka di Telegram gitu ya, Anda kemudian cari sama ADMR, ini sudah pernah kita bahas bagaimana kelayakan investasinya gitu ya. Ini terakhir kita bahas di edisi 19 Maret, belum lama, minggu lalu. Kemudian di Maret ini udah paling tidak sudah 2 kali kita bahas ya. Jadi mungkin ini sudah Anda bisa lihat pembahasannya ya ini. Oke, bagaimana kelayakan investasinya? Saya ulangi aja, kita percepat ya, karena ini sudah pernah kita bahas. Secara fundamental pertumbuhannya ini bagus, kemudian secara profitabilitas bagus juga ya, karena ya bottom line-nya hampir ya sempurna 50% ke atas gitu ya. Gitu. Jadi secara fundamental oke. Kemudian secara fundamental teknikal sekarang ini relatif berada di support area di 1300, namun kalau ini dia turun mungkin bisa turun ke 1100-an ya, karena ini memang posisinya saat ini konsolidasi menguji resisten 1500 ya. Ini bisa konsolidasi di rentang 1600 sampai dengan 1100 ini ya, cukup lebar. Tapi kalau dengan catatan dia tembus 1300 ya. Kalau dia tembus 1300 Anda mungkin bisa akumulasi di bawah 1200 sampai dengan 1000 gitu ya. Dengan catatan ya dia tembus dulu. Kalau dia tembus ya di harga sekarang ini pun Anda bisa beli sebenarnya ya. Gitu. Kemudian targetnya seperti yang kami bahas di pembahasan terakhir. Ini ada resist 1600, itu jangka pendek ya. Kalau Anda bertanya target jangka pendeknya, ini resist terdekatnya. Kemudian target berikutnya di area 1700 sampai dengan 1800, dengan catatan memang tren naiknya ini masih dipertahankan. Kalau ini ditembus, ini akan berbeda. Targetnya bukan ini lagi, 2 ini, tetapi mungkin akan lebih rendah seperti itu. Oke. Assalamualaikum Pak ya. Waalaikumsalam. Mohon bahas PNN Live
dengan penutupan 296 hari ini volume sangat besar. Apakah merupakan awal tren naik? Berapakah support dan resist terdekatnya? Oke, untuk pergerakan terakhir kemarin tanggal 25 dia sempat naik dengan signifikan dengan volume yang sangat besar ya. Ini volume yang relatif besar untuk saham PNN Life. Apakah ini reversal? Belum bisa dikatakan seperti itu karena dalam 2 tahun terakhir dia bertahan di area 320 sampai dengan 250 ini dia konsolidasi. Artinya apa? Konfirmasi dia uptrend itu jika dia bisa melewati 334. Jadi kalau sekarang ini kemungkinan peluang tradingnya adalah di area konsolidasi ini dulu ya, di 330 itu target naiknya. Kemudian supportnya tadi tanya support di 250 ya. Seperti itu. Lanjutnya MTEL BWPT Bumi. Tidak ada pertanyaan, tidak ada keterangan, mohon maaf tidak bisa kita bahas. Sedikit kalau mau dengar saran dari saya, tampilan kalau lihat di HP kecil banget meski sudah resolusi paling tinggi. Barangkali frame kuning yang ada di link alamat itu mungkin sebaiknya di awal sama akhir video atau ditaruh deskripsi video. Udah cukup mengingat materinya sangat berbobot. Sayang kalau secara visual kurang nyaman di mata, mohon maaf sebelumnya, ini cuma pendapat pribadi, boleh diabaikan. Gak apa-apa, masukan yang positif selalu kami terima ya. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan kontribusi ide-ide yang menarik untuk dibahas di Talk malam ini. Silakan isi kembali tulis kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Sekali lagi, apa yang kami sampaikan di Talk ini adalah opini pribadi, prediksi pribadi, bisa benar dan bisa salah. Anda harus mengulang dan mengolahnya sendiri dan Anda transformasikan ke dalam trading plan dan investing plan masing-masing. Itu saja. Sampai jumpa, selamat malam dan selamat beristirahat.